Salam Indonesia, salam tentara dan salam sampai warga dan sampai pulau roti. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Ini dalam yang menjadi Tuhan dan selamat kita dan selamat. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan selamat. Yesus adalah Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan hidup. Yohanes 3 ayat 36, karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapa pun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan bila Anda percaya, maka rumahmu akan diselamatkan. Sebagaimana Kisah 16 ayat 31, dan kita juga mengatakan dengan hati percaya kalau dibenarkan, dengan mulut mengaku kita diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita terima kasih, saya bersyukur karena kita akan membaca satu ayat dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Lalu kemudian Efesus 6 ayat yang ke-1-2, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari supaya kamu berbahagia dan panjang umur di tema kita adalah taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Yang pertama dikatakan ketika taat kepada perintah Tuhan untuk menghormati orang. Taat kepada Tuhan untuk menghormati orang. Jadi di tengah-tengah dunia sekarang ini, di tengah-tengah arus modernisasi yang begitu luar biasa, dan kalau orang tidak lagi menghargai orang tua, menganggap orang tuanya kolot lah, ketinggalan zaman lah, dan dia tidak lagi mengerti arti otoritas, sehingga dia bertindak semena-mena terhadap orang tua, berkata-kata sesuka-sukanya terhadap orang tua. Kalaupun orang tua itu katakanlah orang tua yang tidak berpendidikan, tetapi jangan kamu rendahkan orang tua. Tanpa dia kamu tidak ada. Dan hormati kata firman Allah. Jadi yang pertama yang perlu harus kita lakukan dalam taat kepada perintah Tuhan untuk menghormati orang tua, yang pertama, ya patuhlah terhadap orang tua. Bersikaplah santun. Ya. Kalau kau patuh terhadap orang tua, berarti kamu menghormatinya. Berarti kamu bersikap santun. Berarti kamu tahu arti otoritas yang Tuhan berikan kepada orang tua yang membesarkan kamu, yang melahirkan kamu, yang mengasuh kamu dari mulai cabang bayi sampai kamu dewasa. Setelah kamu dewasa, kamu perlakukan tidak baik. Kalau dalam perjanjian lama, itu orang-orang yang menghina orang tuanya, itu dibunuh. Jadi bisa bayangkan betapa orang tua pada waktu itu sungguh-sungguh mendapat tempat di hadapan Tuhan. Bukan berarti sekarang tidak, bukan. Karena ada hukum-hukum lain kalau
Kalau kita lakukan, kita bisa dipenjara. Karena itu dulu autokrasi, di mana Tuhan sendiri yang memerintah. Tapi kalau sekarang kan kita sebagai umat beragama, kita ada hukum negara kita masing-masing. Gak bisa kita langgar itu. Tapi sebagai anak harus taat kepada sopan, hormat, dan mengerti otoritas. Terus juga bertanggung jawab, ya. Ini kadang-kala anak-anak sudah dibesarkannya tidak bertanggung jawab di masa tuanya. Saya telah melihat orang-orang yang sudah berhasil itu, orang tuanya diabaikan, tidak bertanggung jawab untuk menyupport orang tua, tidak bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi orang tuanya. Sementara mereka hidup pada waktu dari mulai anak-anak sampai dewasa, selalu orang tua itu memberi yang terbaik kepada anak-anak. Sampai kalau makan, ya anak yang diutamakan. Kalau ada makanan yang enak, anak yang diutamakan. Tapi kalau orang tua, anak makan enak, apakah orang tua diutamakan? Oh, no. Dan itulah sebagai keluarga Kristen yang taat kepada perintah Tuhan untuk menghormati orang tua, kita harus bertanggung jawab juga terhadap orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah memperhatikan kita, yang sudah merawati kita. Kita harus juga bertanggung jawab. Ketika mereka tua, ada harapan mereka untuk anak-anaknya. Mereka memang ada pepatah mengatakan, satu orang tua bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Itu bahaya itu. Itulah sebabnya kita minta, saya sebagai orang tua, saya minta kepada Tuhan, walaupun minta panjang umur pada Tuhan, tapi saya mengatakan dia seperti dalam kehidupan Musa atau Harun, yang tetap kuat sehat dalam dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bukan sakit-sakitan. Dan itu harus kita lakukan permohonan kepada Bapa, sehingga kita tidak menjadi beban juga bagi anak-anak kita. Dan itu penting tindakan iman kepada Kristus. Dan yang terakhir, mengakui kewibawaan orang tua. Nah, tadi saya sudah singgung otoritas, ya. Karena orang tua itu diberikan tugas tanggung jawab memberikan anak-anak kehidupan. Semuanya, sekolah, kecuali orang tua tidak bertanggung jawab. Kan ada banyak orang tua tidak bertanggung jawab. Dilelerkan anaknya di sana sini. Dia kawin di sana sini. Sehingga menambah beban bagi pemerintah. Suka kawin di sana sini, tapi tidak bertanggung jawab. Dititipkan kepada kakeknya yang sudah tidak mampu, atau kepada neneknya yang sudah tidak mampu, atau kepada orang yang sudah tidak mampu. Pada akhirnya anak itu bertumbuh dalam kesengsaraan, dalam penderitaan. Nah, Alkitab mengatakan memang menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, karena orang tua itu harus bertanggung jawab pada kehidupan anak-anaknya, sampai menyekolahkan mereka, bahkan sampai mereka bisa, dalam arti mereka sampai kepada di mana orang tua menikahkan anak-anak. Dan anak-anak juga harus mengakui kewibawaan orang tua, otoritas orang tua. Bukan karena kamu sudah lebih tinggi dari orang tuamu, lalu orang tuamu kamu hina-hina, kamu ejek-ejek, kamu olok-olok, kamu rendahkan. Tidak bisa. Kalau kamu lakukan itu, Allah yang akan lawanmu. Kalau Allah menjadi lawanmu, kau akan menderita sendiri. Dan itulah sebabnya Allah menghargai orang-orang yang menghormati orang tuanya dan orang tua yang memelihara anak-anaknya. Sehingga semuanya akan menjadi baik, oleh karena sama-sama orang tua mengasihi anaknya, anaknya mengasihi orang tua.
itulah harapan Tuhan yang kita punya dalam kehidupan orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam keluarga anak-anak mentaati orang tua yang telah membesarkan hidup dan arahkan mereka. Mereka. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa agar Engkau menyatakan segala kebaikan kami semua. Dan kalau Engkau sudah sakit apapun sakit penyakit, arahkan kami kepada Tuhan. Mari kita berdoa segala sakit penyakit yang mereka tidak luas menolak itu. Kalau Engkau sudah mengalami masalah arahkan kami kepada kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, ialah tangan yang kita masalah. Datang kepada mereka, selesaikan masalah mereka. Tuhan tolong. Ya, nama Yesus, saya percaya pertolongan datang. Dalam nama Yesus, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan apabila kita berdoa nantinya, jangan lupa untuk membaca doa dan menyampaikan hal yang kita inginkan. Mati hidupnya Tuhan. Mantap, mantap, mantap.